memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi seperti wanita. Oke, Kak. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakiku. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakiku. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai aku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami terima seorang murid Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Semoga kalian masih semangat ya buat dengerin firman hari ini.
Nah, sebelum Kak Jenny kasih tahu firmannya apa, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati terus Tuhan dari awal sampai akhir firman ini Tuhan, supaya semuanya bisa berkenan di dalam hati setiap adik-adik sekolah minggu Tuhan. Kau berkati Tuhan dimanapun dan kapanpun kami berada Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kami mendengarkan firman ini Tuhan, kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah, judul firman hari ini adalah kemuliaan dalam rumah Tuhan. Kalian tahu nggak rumah Tuhan itu apa? Nah, iya benar. Rumah Tuhan itu adalah gereja kita. Nah, itu rumahnya Tuhan, adik-adik. Firman hari ini diambil dari 2 Tawarik 2 dan 2 Tawarik 5 ayat 1 sampai 14. Nah, boleh dibuka dulu nih Alkitabnya nih, sambil dengerin cerita dari Kak Jenny ya. Nah, jadi adik-adik, cerita hari ini itu tentang Raja Salomo. Kalian tahu nggak Raja Salomo yang mana? Iya, bener banget. Raja Salomo itu yang dikasih kebijaksanaan yang luar biasa sama Tuhan. Itu Raja Salomo. Jadi suatu hari, Raja Salomo itu pengen bangun rumah Tuhan di Yerusalem. Bangun rumah Tuhan di mana? Ya, bangun rumah Tuhan di Yerusalem. Nah, dia tuh perintahin tuh pegawai-pegawainya. Sebenarnya adik-adik, yang mau bangun rumah Tuhan di Yerusalem itu adalah ayahnya Raja Salomo. Siapa coba ayahnya Raja Salomo? Iya, bener. Ayahnya Raja Salomo itu adalah Raja Daud. Sebenarnya Raja Daud yang bener-bener mau buat rumah Tuhan di Yerusalem. Tapi karena Raja Daud saat itu tidak terkabulkan keinginannya, akhirnya anaknya yang adalah Raja Salomo itu yang membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Adik-adik, Raja Salomo itu saat itu dia mengumpulkan ahli-ahli, semua bahan terbaik buat pembangunan rumah Tuhan ini. Nah, kira-kira tuh sampai ada 153.600 orang buat bangun rumah Tuhan ini loh. 153.600. Wah, banyak banget loh adik-adik. Bahan bangunannya pun, material bangunannya kayak batu-batu lah atau semen-semennya. Nah, itu mahal. Salomo pilih yang terbaik buat bangun rumah Tuhan lah. Selain itu, selain Raja Salomo menyuruh mereka buat membangun rumah Tuhan ini, Raja Salomo juga menyuruh mereka untuk menyiapkan bahan-bahan untuk beribadah di rumah Tuhan. Jadi bukan cuma ngebangun, mereka juga harus beribadah di rumah Tuhan itu. Keren banget ya, mungkin ya. Dibangun. Nah, setelah selesai, Raja Salomo menyuruh para pemimpin Israel serta seluruh kepala suku untuk berkumpul di Yerusalem. Sebelum berkumpul, setiap dari mereka itu diminta untuk menguduskan dirinya. Jadi mereka tuh kalau misalnya dulu itu benar-benar harus menguduskan dirinya untuk siap-siap ketemu Tuhan. Nah, Raja Salomo juga saat itu berencana untuk memindahkan tabut Tuhan dari kota Daud ke Yerusalem di tempat rumah Tuhan dibangun. Kalian tahu nggak sebenarnya tabut Tuhan itu kayak gimana? Nah, tabut Tuhan itu kayak begini. Tapi adik-adik, tabut Tuhan yang ini itu bener-bener kudus loh. Nggak boleh sembarangan orang mindah-mindahin dari Sion ke Yerusalem. Itu nggak boleh. Bener-bener nggak boleh sembarang. Harus yang khusus. Harus yang udah dipilih sama Tuhan untuk memindahkan tabut Tuhan ini. Bahkan adik-adik, di dalam tabut Tuhan ini tuh ada 2 loh batu yang diberikan kepada Musa. Jadi di dalam tabut Tuhan ini ada 2 loh batu itu yang saat itu Musa dapat dari Tuhan. Makanya itu adik-adik, saat itu pemimpin Israel memerintahkan orang-orang Lewi untuk memindahkan tabut Tuhan dari Sion ke Yerusalem. Kenapa sih Kak? Kok orang-orang Lewi yang disuruh? Karena mereka itu adalah orang yang khusus yang dipilih sama Tuhan buat melayani Tuhan. Selain mereka dikhususkan sama Tuhan, orang-orang Lewi ini telah diminta untuk menguduskan diri mereka sebelum bertugas.
Jadi mau sekudus apapun juga adik-adik, mau dikhususkan sama Tuhan, mereka tetap harus menguruskan dirinya loh, harus tetap bersiap-siap buat memindahkan tabut ini. Kenapa sih Kak harus yang kudus banget? Karena saking kudusnya tabut Tuhan ini bisa membinasakan orang yang kurang kudus. Nah, akhirnya orang-orang Lewi itu tuh yang bawa tabut Tuhan dari Sion ke Yerusalem. Saat sudah sampai di Yerusalem, Raja Salomo menyuruh semua orang Israel untuk berkumpul di depan rumah Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran yang berupa domba dan lembu sapi. Salomo memberikan banyak banget persembahan sehingga sudah tidak terhitung lagi. Waduh, kalau sudah tidak terhitung berapa banyak ya adik-adik? Ya udahlah, nggak bisa dihitung ya berarti ya. Pas tabut Tuhan udah dimasukin ke rumah Tuhan, semuanya berkumpul memuji nama Tuhan. Mereka bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh loh. Ada semua alunan dari alat-alat musik, mereka menyembah. Hati mereka itu begitu berkobar buat memuji Tuhan. Mereka bersorak-sorak sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya, kasih setianya bersorak-sorak terus sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Keren banget loh adik-adik. Kak Jenny cerita jadi pengen kesana juga ya rasanya. Saking mereka sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, sampai awan kemuliaan Tuhan itu memenuhi rumah Tuhan loh adik-adik. Keren banget ya. Mereka benar-benar memuliakan nama Tuhan terus menerus sampai imam aja benar-benar tidak tahan buat berdiri lagi, benar-benar sudah capek, tapi mereka tetap terus memuliakan nama Tuhan. Kerennya adik-adik. Nah, di zaman Salomo ini adik-adik, tidak semua orang bisa masuk ke dalam rumah Tuhan. Harus yang benar-benar kudus. Bahkan hanya imam besar yang dapat masuk ke dalam ruang maha kudus. Itu pun imam besar ini cuma boleh 1 tahun sekali. Bayangin kalian jadi imam besar, kalian cuma boleh ke gereja 1 tahun sekali. Tapi kalau misalnya kalian bukan imam besar, kalian gak boleh masuk ke ruang maha kudus loh. Bayangin kalau sekarang kita masih begitu, ibadah offline kita gak bisa masuk ke ruang maha kudus. Nah makanya itu kita harus benar-benar mengucap syukur loh. Dari kemarin kita bisa ibadah offline, kita bisa ketemu teman-teman, kita bisa saling cerita, bisa saling menjadi berkat. Walaupun sekarang ibadah online, kita balik ke Raja Zaman Salomo, tapi kita tetap harus bersungguh-sungguh loh adik-adik. Karena kalian tahu kan, Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan bahkan bisa sekarang ada di samping kalian lagi nemenin kalian ibadah loh. Jadi kita tetap harus sungguh-sungguh adik-adik. Kita juga harus bisa bersungguh-sungguh. Kita jadi bisa ibadah di mana-mana. Kita misalnya lagi ada di kamar, kita bisa ibadah. Kita bisa renungin firman Tuhan sendiri juga. Nah makanya saat ibadah online ini bener-bener harus dimanfaatin waktunya kalian. Dan kalian harus tahu kehadiran Tuhan bukan cuma ada di tabut Allah loh. Bukan cuma ada di tabut Tuhan yang tadi. Tapi kehadiran Tuhan itu seperti angin. Maksudnya seperti angin kenapa Kak? Karena ada di mana-mana yang Kak Jenny tadi bilang. Sekarang aja Tuhan bisa ada temenin kita ibadah adik-adik. Sekarang coba kalian pikirin. Kalian coba pikirin kita lagi ibadah online, kita lagi sama-sama ketemu teman-teman, ketemu kakak-kakak sekolah minggu, lagi memuji nama Tuhan, atau lagi mendengarkan firman Tuhan, lagi bagi kelas nih, ada kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Nah coba kalian pikirin, kalian sebenarnya harusnya ngapain sih di ibadah offline itu? Nah, bener kan? Kalian harusnya pas ibadah offline tenang, dengerin, rapi, bersih, atau mungkin nyatet, buka Alkitab, bukan tidur-tiduran sambil makan, atau bahkan gak dengerin. Bahkan firman Tuhan yang ada di sini, kaliannya ada di kamar lain. Nah, kita anggap ibadah online kita saat ini itu seperti ibadah offline. Makanya itu kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Bukan cuman nyalain YouTube, abis itu cepetin kayak hafalan. Waduh, itu bukan ibadah ya adik-adik ya. Kita harus tetap serius ya adik-adik ya. Kita sama-sama mau menjadi berkat buat dimanapun dan kapanpun kita berada. Walaupun cuman ibadah offline begini. Siap adik-adik? Yang siap boleh dong teriak. Siap Kak Jenny. Coba 1, 2, 3. Siap Kak Jenny. Nah, semoga kalian semua yang di sana teriak siap ya. Sekarang Kak Jenny mau nanya nih. Kalian tahu nggak hari ini tuh hari apa? Hari apa ya Kak?
Ya benar sih, hari Minggu sih, benar hari Minggu. Tapi ada yang lebih spesifik lagi nggak? Ada yang benar-benar khusus banget. Iya, benar banget. Hari ini adalah hari Paskah. Kita mengingatkan kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya itu kita harus berbahagia, kita harus benar-benar serius buat ibadah. Karena Tuhan Yesus bangkit loh. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita semua bisa ibadah masuk ke dalam rumah Tuhan adik-adik. Ingat ya, mulai dari hari ini kita harus serius buat ibadah online adik-adik. Setiap minggu. Ingat ya, jangan sampai gara-gara gak ada ibadah offline kalian jadi gak doa, jadi gak memuji nama Tuhan. Nanti malah makin kurang cintanya sama Tuhan adik-adik. Nah, buat mengingatkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, hari ini Kak Jenny mau ngasih kreasi loh buat kalian. Jadi hari ini kita mau buat salib. Nah, kan Tuhan Yesus sudah bangkit Kak, jadi nggak disalib lagi. Iya benar. Walaupun hari ini kita bukan ngingetin kematian Tuhan Yesus, tapi kita harus ingat kalau misalnya salib ini yang menebus dosa-dosa kita. Nah, kalian bisa ikutin pelan-pelan ya, caranya gampang banget kok, oke? Siap-siap semuanya. Oke, sekarang kita mulai ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja sih Kak? Nah, kalian udah ngeliat kan? Nah, yang pertama kita butuh gunting. Tapi kalau misalnya kalian belum boleh pegang gunting atau masih takut, boleh minta tolong orang tuanya atau kakaknya ya. Jangan gak usah gunting yang sebesar ini ya adik-adik ya. Gunting yang ada di rumah aja. Kita juga butuh selotip, lem, atau apapun yang bisa merekat kertas, oke? Kita juga butuh origami. Bisa pakai origami, bisa pakai spektra, bisa apa aja. Yang penting nanti kalian bisa ngelipetnya, oke? Mari kita mulai. Yang pertama, kita pilih 2 lembar kertas origami atau kertas apapun yang kalian pakai ya. Boleh warna apa aja kok adik-adik, terserah kalian, oke? Kalian bebas berkreasi sesuka kalian. Nah, kita ambil 1 kertas yang ini dulu. 1 kertas yang ini kita bagi 2, kita lipat. Kita lipat seperti ini, lalu kita buka. Ingat ya, ini depannya. Lalu kita lipat lagi ke tengah, seperti ini. Kalau misalnya udah begini, kalian lipat lagi sisi satunya ke tengah. Nah, sudah jadi begini kan adik-adik? Nah, tetap dilipat seperti ini ya. Kalau misalnya udah jadi begini, kita lipat lagi ke tengah. Begini nih. Ini sisi satunya sudah dilipat lagi kan. Jadi tadi bagi 2, lalu dilipat ke tengah, lalu dilipat ke tengah lagi. Nah, sisi satunya juga kita lipat ke tengah lagi. Wah, lipat ke tengah terus ya Kak. Nah, sudah jadi begini kan adik-adik. Kalau misalnya udah, kita singkirin dulu ya. Kita taruh dulu di pinggir. Selanjutnya, kan tadi kan Kak Jenny minta kalian buat pilih 2 origami kan. 1 origami lagi, sisanya kita lipat bagi 2 ya. Setelah dibagi 2 begini, kalian lipat lagi bagi 2 supaya jadi persegi. Nah, kalau misalnya sudah jadi persegi, kalian buka. Kalian buka semuanya jadi seperti ini. Lalu kita gunting sesuai garis-garis yang udah dilipat ya adik-adik ya. Kita gunting sama-sama ya. Ingat ya adik-adik, harus hati-hati. Kalau misalnya belum boleh, minta tolong dulu ya. Nah, sudah jadi 4 persegi kan adik-adik. Kalau misalnya udah jadi 4 persegi, kita ambil 1 persegi dulu. 1 persegi ini kita bagi 2. Setelah dibagi 2, kita buka lagi, lalu lipat ke tengah. Caranya sama kayak yang tadi ya. Lipat ke tengah 2 sisinya. Kalau misalnya udah dilipat ke tengah begini, kita singkirin dulu. Lalu kita ambil persegi yang kedua. Persegi yang kedua kita lipat ke tengah dengan cara yang sama. Lalu dibuka, lalu lipat ke tengah lagi.
dua-duanya ya adik-adik. Kalau misalnya sudah begini, ini yang terbuka, kita balik seperti ini. Lalu kita lipat jadi segitiga seperti ini. Ke tengah ya. Seperti ini. Kita lipat jadi segitiga ke tengah. Bukan hanya satu sisi, tapi dua sisi. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Kalau misalnya sudah jadi bentuk seperti apa ya ini ya? Kayak roket, udah bentuknya kayak roket, kayak rumah. Kalian singkirin dulu, lalu ambil persegi ketiga. Persegi ketiga sama seperti kayak persegi kedua ya. Kita lipat ke tengah, buka, lipat ke tengah, lalu lipat ke tengah, terus dibalik, lalu lipat segitiga lagi ke tengah. Nah, lipat segitiga seperti rumah yang tadi ya. Oke? Sekarang kita udah punya dua bentuk rumah, satu bentuk pintu kayak begini ya maksudnya. Nih, sama satu origami yang masih panjang. Sekarang mau diapain Kak? Nah, sekarang kita gabungin. Jadi, persegi yang bentuknya udah kayak pintu, kita gabungin sama ini, taruh di atasnya. Sekarang kita selotip. Kalian boleh pakai apapun ya adik-adik ya, yang penting bisa merekat, oke? Jadi yang persegi panjang sama yang persegi kita satuin. Nah, ini Kak Jini satuin ya. Kita satuin adik-adik. Yang rapi aja nih, tapi pelan-pelan aja. Sekarang udah jadi seperti ini kan adik-adik. Kalau misalnya udah jadi seperti ini, kita ambil dua bentuk rumah kita. Dua bentuk rumah ini hadapnya ke arah sini ya. Jadi yang segitiganya dikasih lihat. Jadi kita taruh di atas yang tadi kita sudah gabungin supaya jadi seperti ini. Oke? Yuk kita rekatin sama-sama ya. Nah, begini adik-adik, jadi ini yang tadi dua bentuk rumah udah disatuin ke tengah. Yang bentuk pintu ini juga sudah disatukan dengan yang panjang tadi. Jadi deh salib kita. Kalian bisa buat masing-masing nih di rumah, terus bisa dipajang, bisa buat sebanyak mungkin. Boleh yang kecil, boleh yang besar, terserah kalian, oke? Kalau misalnya kalian buat, boleh difoto terus dikirim nih pas sudah hafalin ayat hafalan. Selamat mencoba. Belum selesai dulu nih adik-adik nih. Tunggu nih. Kita belum apa sih? Ada yang kurang lengkap? Tahu? Masa kalian gak inget? Nah iya, bener. Kita belum ayat hafalan. Sekarang coba kalian buka di Mazmur 84 ayat 5. Buka Alkitabnya ya, bukan buka tabnya. Coba semuanya buka di Mazmur 84 ayat 5. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Yang kelas kecil boleh dibantu sama orang tuanya atau kakaknya ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini adik-adik, diam di rumahmu, mu-nya itu Tuhan, karena M-nya besar. Nah, berarti orang yang diam di rumah Tuhan pasti berbahagia. Yang terus memuji-muji Tuhan pasti berbahagia. Coba ya, kita baca lagi ayatnya. Sekalian hafalin ya adik-adik, nanti jangan lupa direkam loh. Coba, 1, 2, 3. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Sama-sama kita katakan,
Amin. Selamat hafalin adik-adik. Semangat ya. God bless you. Makasih ya adik-adik udah nemenin Kak Jini dari awal sampai akhir. Sekarang kita sama-sama mau udahin nih ibadahnya. Ingat ya adik-adik buat terus serius dalam ibadah online ini, oke? Walaupun kita nggak ketemu, tapi kita tetap harus serius karena Tuhan ada di mana mah? Nah, sama mengucap syukur ya karena sekarang kita bisa ibadah di gereja loh, bukan kayak dulu lagi yang cuman boleh masuk ke rumah Tuhan itu adalah imam besar. Oke adik-adik, sekarang sebelum menutup ibadah ini, kita sama-sama mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sekarang kami telah melaksanakan ibadahmu Tuhan, ibadah anak-anak sekolah minggumu Tuhan, dari awal sampai akhir. Engkau berkati Tuhan, supaya setiap anak-anakmu yang mendengarkan semuanya bisa serius untuk ibadah online Tuhan mulai dari hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan supaya setiap dari mereka yang mendengarkan firman ini Tuhan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Engkau berkati, Engkau tutup bungkus Tuhan dimanapun mereka berada. Jauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit. Juga Engkau berkati Tuhan supaya mereka semua bisa menjadi berkat dimanapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Makasih semuanya. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.